milenial. Perkenalkan, nama saya Ernita. Saya adalah laboran kimia di Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang K3 Praktikum Zat Cair Kimia Pekat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikutnya, Sobat Lab. Sebelum tutorial ini dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim saya. Ini dengan Reva siapa? Reva Nadita dan Sikri Terus. Panggilannya Sikri. Sebelum kita mulai, kita akan menggunakan masker dan sarung tangan sebagai bentuk protokol kesehatan kita. Silakan Kak, memakai dulu masker dan sarung tangan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan, di antaranya nitrik asid dan aquades serta air keran. Untuk alat-alatnya, kita hanya menggunakan beker gelas, pipet ukur, dan pipet atas saja. Langkah pertama, kita akan menyalakan dulu lemari asam. Lalu pintunya dibuka. Setengah saja ya, Sobat Lab. Tidak usah terlalu tinggi dan tidak usah terlalu pendek. Lalu kita ambil bahan cairnya. Masukkan ke dalam lemari asam. Beserta alat-alatnya. Nah, kemudian kita masukkan zat cairnya ke dalam beker. Cara tutupnya itu menghadap ke bawah. Jadi tutupnya itu harus menghadap ke atas. Tutupnya zat cairnya ke dalam beker. Nah, di sini kalian jangan menuang terlalu banyak ya, Sobat Lab. Karena bahan cair ini, kalau sisanya itu tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam botol regen karena akan terkontaminasi. Sobat Lab, ini adalah cara benarnya dalam menuangkan suatu zat cair kimia. Masukkan seperlunya saja bahan cair kimia sesuai kebutuhan. Ya, kira-kira segitu. Lalu nanti dipipet dengan menggunakan pipet ukur. Dengan ujung pipet ukurnya tidak mengenai bagian bawah beker gelas. Limbah sisanya jangan dibuang ke wastafel ya, Sobat Lab. Ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena akan membahayakan lingkungan sekitar kita. Dan jangan pula kita buang ke tempat penyimpanan limbah sementara. Untuk cara benarnya, pertama masukkan air, entah itu boleh aquades atau air dari wastafel seperlunya. Lalu sisa cairan yang tadi kita tuangkan ke dalam beker, dicuci lagi menggunakan aquades atau cair atau larutan yang lain, air yang lain, lalu buang ke tempat pembuangan sementara. Nah, tempat pembuangan sementara ini, limbah cair yang telah diencerkan tadi itu sudah aman untuk dibuang ke
Tempat pembuangan limbah sementara. Nah, soft lab, langkah terakhir, baru deh aman untuk kita cuci semua peralatan yang tadi kita pakai untuk praktikum. Soft lab, peralatan yang tadi sudah digunakan sekarang aman untuk dicuci. Demikianlah soft lab, video tutorial kita kali ini tentang K3 praktikum. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dalam melaksanakan praktikum, terutama untuk zat cair pekatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.